Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mela Ezarin Nabila dengan NIU 514066. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Statistika Pertanian. Oke, untuk pertama, soal pertama yaitu rancangan penelitian saya. Ini adalah rancangan penelitian saya pada saat saya SMA. Dengan judul Bioethanol from Amorphous Mealy Blend Renewable Energy Innovation by Utilizing the Potential of Porang in Kudus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan Biomor, itu adalah suatu merek dari bioetanol dari umbi porang yang ramah lingkungan. Data yang dikumpulkan dari penelitian saya, yaitu data kualitatif yang berupa wawancara pada para petani umbi porang di Kudus. Dan juga ada observasi terkait bioetanol yang digunakan pada saat ini. Ada studi pustaka dan juga ada analisis visual terkait bahan bakar yang digunakan saat ini, yaitu bahan bakar fosil. Nomor kedua, dengan soal seperti berikut. Setiap bulan, seorang pengusaha membeli 5.000 bibit anggrek dari store A dan store B. Sebanyak 2.000 bibit dibeli dari store A, sedangkan 3.000 bibit berasal dari store B. Dari pengalaman sebelumnya, diketahui bahwa rata-rata sebanyak 500 bibit dari store A tidak tumbuh dan sebanyak 2.700 bibit dari store B tumbuh dengan baik. Option A, buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas dengan format ini. Jadi ini adalah jawaban saya. Dengan store A tumbuh dengan baik 1.500 dan tidak tumbuhnya 500 dengan total 2.000. Untuk store B tumbuh dengan baik 2.700 dengan tidak tumbuh 300 dengan total 3.000. Total pada store A dan store B tumbuh dengan baik 4.200. Store A dan store B pada tidak tumbuh dengan total 800 dan juga total semuanya keseluruhan 5.000. Pada soal option B, jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Diketahui A adalah total bibit yang berasal dari store A, dan T total bibit tidak tumbuh. Dengan peluang T dan B. Dari 4.200 total dari store A dan store B dibagi 5.000. Itu total keseluruhan dengan hasil 0,84. Untuk soal yang C, soal ketiga. Jika sebuah bibit dari store B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Itu ada P, peluang dari total bibit tidak tumbuh, dan peluang bibit dari total store B. Tidak tumbuh dari store B 300 dibagi 3.000 dengan hasil 0,1. Untuk soal yang D, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari store A? Dengan peluang P, A irisan T, tidak tumbuh dari store A 500 dibagi 800 dari total dari tidak tumbuh dari store A dan store B sama dengan 0,625. Kemudian mencari P, peluang tidak tumbuh, itu dari total keseluruhan yaitu 800 dibagi 5.000. Total keseluruhan tumbuh dengan baik dan tidak tumbuh. Dengan hasil 0,16. Lalu setelahnya PA dan peluang AT. Peluang A irisan T dibagi P tidak tumbuh dengan baik. 0,625 dibagi 0,16 dengan hasil 0,39, yaitu hasil dari bibit yang berasal dari store A yaitu 0,39.
Oke, untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Uraikan dengan jelas penggunaan statistika dalam paper yang Anda bahas dalam kelompok Anda, dan juga penjelasan tentang tujuan penelitian, jenis data, dan jumlah sumbernya, serta alasan pengumpulan data, termasuk kesimpulan dari penelitian tersebut. Oke, dan dari kelompok saya kemarin membahas paper yaitu analisis pola curah hujan terhadap produktivitas tanaman padi sawah di Provinsi Jawa Barat. Karya Faradiba dengan jurnal EduMescience, volume 4, 02, 2020, halaman 139 sampai 152. Oke, saya akan ganti share screen ke PPT saya sebelumnya waktu saya berkelompok. Oke, untuk jawaban dari soal nomor 3, kali ini saya akan presentasikan kembali terkait presentasi kelompok 18 kemarin. Jadi dengan judul analisis pola curah hujan terhadap aktivitas tanaman padi sawah di Provinsi Jawa Barat. Kita langsung ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan pola curah hujan yang berhubungan dengan produktivitas padi lahan basah untuk mencegah terjadinya penurunan produktivitas padi yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk tabel dan grafik dari paper yang kita bahas, semuanya menggunakan jenis data kuantitatif atau tabel time series dengan alasan pengumpulan data yaitu untuk melihat sebaran data curah hujan, terus juga ada untuk analisa periode dan curah hujan dengan produktivitas pertanian, sama juga dengan menggunakan kuantitatif, terus juga ada untuk mengetahui keterkaitan curah hujan dengan produktivitas, dengan periode tertentu tentunya, dan juga ada juga untuk menentukan sifat hujan menurut bulan berdasarkan data curah hujan. Ada juga untuk mengklasifikasikan bulan basah dan juga bulan kering dan tipe iklim. Selanjutnya ada juga jenis data kualitatif untuk mengetahui tipe curah hujan berdasarkan pada Schmidt Ferguson. Ini untuk jenis data yang berbeda yaitu kualitatif. Jadi kita menggunakan dua tipe jenis yaitu kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada kualitatif lagi yaitu untuk menentukan kategori tipe curah hujan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dan juga dalam paper ini membahas grafik kuantitatif diagram garis untuk mengetahui pola berulang pola hujan pada periode tertentu. Sehingga ada jenis data kuantitatif yaitu grafik partial autocorrelation untuk melihat pola data curah hujan yang berulang dengan menentukan sifat atau tipe hujan. Terus juga ada jenis data kuantitatif data discrete. Oke, sudah. Untuk sumber data sendiri, semuanya berasal dari data sekunder. Untuk kesimpulan dan alasan pengumpulan data untuk dapat melihat pola data curah hujan yang berulang gitu karena semua data yang pada paper ini yaitu didapat dengan time series tentunya untuk pola berulang pada pola hujan dan pada grafik yaitu untuk seperti data curah hujan pada sekian. Untuk data kualitatif juga alasan pengumpulan datanya untuk mengkategorikan tipe curah hujan. Sumber data tipe sekunder juga mengetahui tipe curah hujan untuk kualitatif atau kuantitatif, semuanya digunakan untuk mengklasifikasi dan juga pengumpulan data dan juga menentukan sifat hujan ataupun pola pengulangan dari curah hujan itu sendiri. Untuk kesimpulan dari paper yang kita bahas pada paper ini dengan judul
analisis pola curah hujan terhadap produktivitas tanaman padi sawah di Provinsi Jawa Barat. Kesimpulannya yaitu analisa pola curah hujan dan juga aktivitas hujan untuk produktivitas tanaman padi agar lahannya tidak terjadi kegagalan panen. Dengan mengetahui sifat hujan dan juga klasifikasi bulan basah dan kering, tipe iklim, dan lain-lain, itu bisa membantu para petani, terutama yang ada di Jawa Barat, seperti yang ada di paper ini, dengan menghitung dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, itu bisa membantu para petani untuk melancarkan kegiatan bertani mereka, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Oke. Untuk soal terakhir yaitu reflective assessment, peningkatan pengetahuan dan keterampilan Anda setelah mempelajari materi statistika pertanian pada saat UTS ini. Reflective assessment dari aku sendiri yaitu akan aku tunjukkan pada video setelah ini. Oke. Oke, untuk reflective assessment dari saya, mempelajari materi statistika pertanian dari awal sampai sekarang UTS, saya bisa memahami tentang statistika pertanian dalam seperti jenis data, tipe data, dan juga sumber data, apa saja, lalu ada alasan pengumpulan data tersebut dan juga kesimpulan data. Jadi ada rancangan penelitian yang dilakukan dan juga memahami apa saja yang akan digunakan pada penelitian tersebut, data apa saja yang digunakan. Terus juga kita juga mempelajari peluang dan aplikasinya terhadap statistika pertanian, terutama di bidang pertanian. Lalu juga kita bisa, terutama saya sendiri, sangat memahami tentang mengenal aplikasi statistika dalam suatu kasus di bidang pertanian. Itu beberapa materi ini saya juga sangat paham. Dan juga terakhir, sekian dari video ujian tengah semester saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.